Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, apa kabar Sam dan pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong? Halo semuanya, para pendengar juga di Hong Kong dan juga di Indonesia, terutama di Jakarta dan di daerah-daerah mananya lagi tuh yang banyak sekali. Iya, senang banget bisa ngobrol-ngobrol lagi bersama Sam di episode kali ini. Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Karena untuk minggu ini Sam, di Indonesia ini kan masyarakatnya itu baru kembali dari libur yang betul-betul panjang. Kalau dibilang libur panjang tuh panjangnya panjang banget. Dari hari Senin kemarin sampai hari Senin ini 8 hari, kemudian aparatur sipil negara ASN ditambah lagi 2 hari. Jadi 10 hari loh, liburnya panjang banget. Wah, mantap. Jadi Jakarta bukannya Sekar punya lagi dong. Iya, kalau kemarin kan sempat seneng ya karena Jakarta punya sendiri. Tapi sekarang Bisa tiduran. bisa tiduran. Hari ini nggak bisa tiduran Sam. Udah Wah. kembali macet. Macet. Jakarta kalau macet tuh, waduh parah. Iya. Di Iya. Indonesia kan kalau kita lihat nih ya Sam, di sosmed ini sudah harus kembali bekerja nih. Banyak banget yang merasakan istilahnya itu adalah post holiday blues ya. Jadi ada Males. kesedihan karena harus kembali bekerja setelah libur panjang. Itu seperti itu sih. Kalau di Hong Kong seperti apa nih? Karena Wah, di Hong Kong meriah sekali. Wah. Ya nggak, teman-teman tuh pada cantik-cantik minggu lalu. Wah, tapi panasnya bukan main. Oh, nggak Ya, masalah sampai ya. keringetan. Jadi saya juga keliling tuh, keliling ya nggak. Keliling ke mana? Keliling ke grupnya, wah banyak grupnya Bu Stomi, ya selamat pagi, ya Mbak Ipung, selamat pagi juga. Itu saya jadi keliling-keliling, jadi keliling Ramadan ya. sempat ada Ramadan. liburan juga nggak sih Sam? Karena kalau di sini kan belakangan tuh banyak yang liburan yang berbau-bau alam gitu ya. Pada banyak yang camping, glamping, kemudian hiking. Itu lagi hits banget belakangan. Tapi yang saya dengar di Hong Kong kan sebetulnya kota yang sangat metropolis ya. Tapi justru di sana juga punya tempat-tempat untuk berlibur yang mendekat ke alam gitu ya Sam ya. Banyak di sini sebetulnya, terutama hiking ya, teman-teman juga atau turis-turis. Ada teman-teman saya dari Singapura juga katanya, saya pengen ke Hong Kong dong, pengen hiking katanya. Ternyata di Hong Kong tuh hiking trailnya tuh bagus sekali, ya enggak. Dan banyak anak-anak teman-teman PMI kita juga yang beraktivitas hiking, ya. Taman-taman di sini juga banyak, ya, pantai juga banyak, Sai Kung Beach, ya, Sai Kung Beach, terus Aberdeen Beach, ya macam-macam tuh. Oke. Ramai sekali kalau musim summer, banyak aktivitasnya. Saya sempat kepoin ya di websitenya pemerintah Hong Kong AFCD, ada 22 tempat untuk konservasi alam ya. Nah, saya kan hobi banget camping nih. Kayaknya nanti kalau ke Hong Kong boleh juga nih, nggak cuma belanja-belanja atau wisata yang di kota yang metropolis, tapi ternyata juga bisa mendekat ke alam. Nanti kita akan ngobrolin lagi, dan kita hari ini tuh punya tamu yang spesial banget ya Sam. Siapa yang sudah menemani Sam di sana? Kita kedatangan tamu spesial kayak Sekar bilang, dia nggak, Pak Pinta dari BNI. Ya, nanti kita ngobrol bareng ya setelah station break ya. Oke, setelah satu lagu berikut ini, karena saya mau tanya-tanya sama Pak Pinta, kenapa Pak Pinta masih ada di sana? Artinya dia nggak pulang mudik ya. Nanti setelah satu lagu berikut ini, tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, masih bersama saya Sekar. Saya Sam di Hong Kong,
RTHK Radio Television Hong Kong. Oke, dan Sam di sana nggak sendirian. Sama siapa nih Sam, boleh dikenalin? Ya, kami pagi hari ini kedatangan guest ya dari Pak Pinta. Selamat pagi Pak Pinta. Selamat pagi Pak Sam, selamat pagi Mbak Sekar, Halo selamat Pak pagi Pinta, pendengar selamat semua. pagi. Pak Iya, Pinta nih, Pak. ini Deputy General Manager di BNI Hong Kong ya Pak Pinta ya? Benar sekali Mbak Sekar. Jadi saya menjabat sebagai Deputy General Manager PT Bank Negara Indonesia, kantor luar negeri Hong Kong. Oke, Iya. ini bank plat merahnya Indonesia ya? Benar sekali. Ngomong-ngomong Pak Pinta sudah berapa lama nih di Hong Kong? Ya Pak Sam, ini kebetulan tahun ini adalah tahun kedua saya. Kurang lebih saya 2 tahun di Hong Kong. Dan ya so far so good Pak Sam. Luar biasa Hong Kong ini. Banyak ngasih pelajaran, banyak ngasih pengalaman baru lah buat kami di sini. Banyak pengalaman, banyak masalah juga ya. Bukan masalah, Pak. Nggak ada masalah. Yang ada Gak tantangan. ada masalah, Tantangan ya. yang ada. Oh, very good. Sambil kerja udah sambil jalan-jalan juga dong Pak Pinta? Pastinya Mbak Sekar. Jadi ya karena Hong Kong ini juga kotanya compact ya. Maksudnya tidak terlalu besar dan konektivitas lalu lintasnya dan kendaraan umumnya sangat sangat bagus. Jadi memungkinkan kita untuk bisa jalan-jalan tanpa perlu mengorbankan waktu yang lama gitu. Jadi mungkin kita bisa terkoneksi dengan berbagai tempat dengan sangat mudah dan murah. Jadi sayang banget kalau kita sudah ada di Hong Kong dan tidak jalan-jalan. Jadi Aduh. ditunggu Mbak Sekar kedatangannya ke Hong Kong. Udah sih Pak, tapi nggak jalan-jalan juga ya, curhat lagi nih jadinya ya. Tapi rekomendasi dari Pak Pinta nih kalau ke Hong Kong harus banget kemana Pak? Macam-macam ya Mbak Sekar ya. Jadi Hong Kong ini cukup komplit ya. Mungkin kalau yang suka belanja, Hong Kong sebagai salah satu tempat atau surga belanja dunia mungkin ya. Mulai dari luxurious brand sampai merek-merek yang biasa ada semua di Hong Kong. Dari yang harganya mahal sekali sampai yang terjangkau juga ada. Itu bagi yang penggemar belanja. Tapi bagi penggemar alam seperti yang disampaikan Pak Sam tadi, di Hong Kong ini banyak sekali spot-spot hiking dan spot-spot camping. Ini saya juga amazed sih. Sebelum saya berangkat ke Hong Kong, sebelumnya saya berpikir bahwa Hong Kong ini kota metropolis ya, seperti Iya. Jakarta atau seperti Tokyo atau seperti New York gitu. Ternyata di Hong Kong ini meskipun dia kota metropolis, tapi kelestarian alamnya sangat terjaga ya Pak Sam ya. Betul. Jadi kalau saya nggak salah hanya 30% dari total tanah di Hong Kong yang boleh dibangun, yang boleh dimanfaatkan sebagai bangunan gitu. Jadi yang sekitar 60-70% itu harus tetap dijaga kelestariannya. Itu yang membuat Hong Kong menjadi salah satu destinasi wisata hiking terbaik di dunia sih menurut saya ya. Karena sangat dekat, mudah dijangkau dan alamnya sangat lestari gitu sih Mbak Sekar. Oke, kalau di Indonesia nih Pak ya, kalau mau camping atau hiking dari Jakarta, paling dekat itu tuh ke Sentul sih, kurang lebih ya 1 jam lah ya, paling cepat 45 menit gitu. Atau kalau mau camping yang agak jauh itu, yang udaranya udah dingin, bisa ke Sukabumi atau ke Puncak dengan jarak antara 1 sampai 1,5 jam. Tapi kalau di Hong Kong itu, kalau dari kota nih mau hiking atau camping berapa lama nih jaraknya Pak Pinta? Banyak sekali spot-spot hiking ya Mbak Sekar ya. Jadi tergantung kita di posisi mana, di lokasi mana. Kalau dari apartemen saya, kebetulan saya tinggal di daerah mid level, spot hiking terdekat itu hanya sekitar 10 menit dari apartemen saya. Mungkin saya tinggal naik kendaraan umum, naik bis atau naik di sini ada yang namanya Supa, kayak bis kecil gitu. Kita turun ke spot hikingnya, udah langsung jalan. Tapi 10 menit aja? Iya 10 menit. Bahkan untuk lokasi hiking terjauhnya itu tidak lebih dari 45 menit dari lokasi kita di sini. Betul. Iya, enak banget ya. Jadi di sini banyak sekarang hiking spot ya. Dan sangat sangat mudah terjangkau oleh transportasi. Termasuk kalau untuk camping juga ya? Betul.
Jadi ada yang untuk hiking, ada yang camping. Camping di sini juga ada yang di gunung, ada yang di pantai gitu. Jadi sangat sangat menarik bagi penggemar wisata alam, Mbak Sekar. Oke, seru banget nih karena ternyata Pak Pinta 2 tahun udah tahu banget ya mengenai wisata alam yang ada di Hong Kong. Tapi Pak Pinta kembali lagi, pasti penempatan di Hong Kong ini menjadi satu tantangan tersendiri ya. Karena Hong Kong merupakan salah satu tempat dengan jumlah WNI yang terbanyak gitu. Tentunya juga bagi Pak Pinta yang melayani masyarakat WNI yang ada di sana. Ada tantangan nggak sih Pak untuk menjalankan tugasnya selama ini? Ya, tantangan pastinya selalu ada ya, Pak Sekar, Pak Sam ya, karena memang di negara yang banyak WNI-nya, tentunya kita juga punya tanggung jawab untuk melayani, memberikan servis kepada WNI yang ada di Hong Kong, karena memang captive market kita atau pasar kita memang mayoritas adalah perusahaan-perusahaan Indonesia yang akan berinvestasi di Hong Kong dan China, maupun perusahaan-perusahaan China yang akan berinvestasi di Indonesia. Itu di sisi wholesale-nya, di sisi corporate-nya. Tapi di sisi retail-nya kita juga harus mengakomodasi kepentingan atau kebutuhan dari masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong. Nah, kebetulan untuk BNI sendiri kita ada 2 kantor. Yang pertama berada di Admiralty, nah, itu merupakan kantor induknya. Dan satu lagi ada yang namanya BNI Remittance, nah, itu merupakan anak perusahaan BNI, Pak, yang berlokasi di Causeway Bay atau di seberangnya KJRI mungkin orang lebih mengenalnya di seberangnya KJRI. Lah untuk teman-teman yang di BNI Remittance, memang mereka lebih banyak berurusan atau berbisnis dengan warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong. Karena fungsi mereka salah satu fungsi terbesarnya adalah fungsi remitansi, Pak, pengiriman uang dari Hong Kong ke Indonesia. Jadi memang kita ada 2 bagian. Untuk BNI yang ada di Admiralty itu lebih banyak urusan corporate, perusahaan, wholesale, dan BNI yang ada di Causeway Bay lebih banyak ke retailnya, Mbak. Oh, oke. Jadi pasti tantangannya banyak sekali di sini. Tapi so far so good, mengasihkan semua sih. Mengasihkan ya. Ya. Jadi kalau misalkan kita melihat ada investasi yang meningkat antara Hong Kong dan juga Indonesia, itu pasti harus ada kerja keras dari salah satunya dari Pak Pinta dan teman-teman gitu ya. Betul, Bu. Ya mungkin ya Pak ya. Kita bagian dari tim besar, tim Indonesia yang ada di Hong Kong. Dan mungkin ada pengalaman misalkan ketika BNI di Hong Kong itu kan juga sebagai duta investasi juga ya. Bagaimana untuk menjembatani antara investor Indonesia dan Hong Kong? Apakah itu juga menjadi tugas dari BNI selain juga tugas dari pemerintah Indonesia tentunya? Ya, Mbak Sekar. Jadi fungsi kita sebagai bank, kebetulan BNI yang ada di Hong Kong ini merupakan full license bank. Jadi fungsi perbankan kita tuh komplit, Pak. Komplit, Mbak Sekar. Jadi semua fungsi perbankan bisa kita provide oleh BNI Hong Kong. Mulai dari fungsi transaksi, fungsi remitansi, fungsi finance, fungsi pembiayaan dan lain sebagainya. Jadi seperti yang Mbak Sekar sampaikan, kita banyak mengakomodasi atau membantu perusahaan-perusahaan Indonesia yang akan berinvestasi di Hong Kong. Jadi kita bisa membantu untuk membuka rekening yang ada di Hong Kong, membantu pembiayaannya, atau kita juga bisa melakukan business matching antara pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Hong Kong. Bentuk business matchingnya juga macam-macam. Bisa kita one-on-one business matching atau kita membentuk forum-forum business matching. Itu sering kita lakukan. Tentunya dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan KJRI atau dengan BUMN lain yang ada di Indonesia, yang ada di Hong Kong. Jadi kita memang selalu berkolaborasi antara BNI Hong Kong dengan pemerintah melalui KJRI dan juga dengan BUMN Indonesia yang ada di Hong Kong yang lain. Karena di Hong Kong ada kurang lebih ada 5 BUMN yang ada di Hong Kong, BUMN Indonesia. Oke. Demikian Mbak Sekar. Ya. Baik, Sam, masih ada pertanyaan? Udah kemana? Di Hong Kong nih makanan tidak ada masalah kan? Wah, kalau makanan kebetulan Hong Kong ini salah satu surganya makanan juga ya Pak Sam ya. Mulai dari Chinese food, Thailand food, atau makanan Indonesia juga banyak sekali. Ya kita juga ada beberapa nasabah yang merupakan restoran Indonesia yang di Hong Kong. Ah, really? Ya, kita bekerja sama dengan restoran-restoran Indonesia yang ada di Hong Kong.
salah satu fungsi kita adalah membantu mengenalkan makanan Indonesia di Hong Kong ini Nah, itu melalui penting. dari sisi point of view perbankan tentunya. Ada nggak customer yang maksudnya yang perusahaan-perusahaan yang dari Hong Kong misalnya di-introduce Indonesian food atau gimana gitu? Ya mungkin kita secara langsung tidak, tapi dengan berbagai kegiatan yang kita buat ya Pak ya, salah satunya misal kayak investment forum dan lain sebagainya, kita selalu menyempatkan atau menyematkan sisi Indonesia di kegiatan tersebut, misal melalui makanannya atau melalui tayangan-tayangannya. Jadi secara tidak langsung mungkin kita juga berusaha untuk membantu memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat Hong Kong. Iya, soalnya penting sekali ya sekarya kalau people from Hong Kong they could travel to Jakarta or to Indonesia, ya nggak? And then they could what is it like, what's the food like, what's the people like, ya nggak? Ya, saya rasa itu penting sekali ya. Dan sebaliknya juga ya nggak? Untuk orang Indonesia, turis-turis dari Indonesia yang mau ke Hong Kong, maunya kemana aja nih ya nggak? Iya. Nah, Betul. gitu. Apalagi kita dengar langsung dari memang orang-orang yang tinggal di sana seperti Pak Pinta yang ternyata sukanya ke alam ya. Ini seru banget. Betul. Seru betul banget sekali. ngobrol sama Pak Pinta ya Kak Sam ya, tapi karena keterbatasan waktu ya Betul. kita mungkin bisa lagi ngobrol sama Pak Pinta di lain kesempatan, atau mungkin nanti kalau Pak Pinta lagi ada di Indonesia boleh juga hadir di studionya RRI ya, gantian ya. Siap Mbak Sekar, terima kasih juga atas waktunya. Kami sudah diundang di sini, merupakan satu kehormatan juga bagi kami. Iya. Baik. Terima kasih Pak Pinta atas kehadirannya, dan semoga kita bisa ngundang lagi atau ke RRI di Indonesia ya. Betul. Dulu katanya pernah waktu masih kecil pernah ke RRI gitu ya. Iya. Pernah Pak, lomba kur dulu Pak. Lomba apa? Lomba kur paduan suara. Lomba paduan suara. Ternyata RRI-nya RRI pinter Jakarta nyanyi nih. atau RRI Madiun nih Pak? RRI Madiun kalau nggak tahu, Oh, kalau nggak salah RRI tahun 94 atau 95 saya lupa sih. Wah, paduan suara. Ternyata pinter nyanyi. Oh ya, boleh. Nanti kalau ke RRI lagi, studio RRI boleh juga kita ajak nyanyi ya. Terima kasih Siap. Pak Pinta. Kita akan tetap bersama di Halo Jakarta, Halo Hong Kong setelah lagu berikut. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Oh, aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati.
berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata, namun kau dekat di hati. Jarak dan waktu takkan berarti, karena kau akan selalu di hati. Bagai detak jantung yang ku bawa kemanapun ku pergi. Oh, 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 meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata, namun dekat di hati. Dekat di hati. Dekat di hati. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong, masih bersama Sekar Sari di Voice of Indonesia. Iya, dan saya Sam di Hong Kong, RTHK Radio Television Hong Kong. Oke, tadi kita udah ngobrol seru banget ya sama Pak Pinta sesuai dengan tema hari ini yang tadi Sam dan Pak Pinta ngasih tahu kalau di Hong Kong itu ada banyak tempat konservasi, cocok banget buat saya Betul. yang suka camping. Kalau hiking sih kayaknya Pak Pinta aja ya. Tapi kalau camping-camping ternyata juga bisa di Hong Kong nih. Nah, Sam, di Hong Kong ini mau ada acara keren lagi ya yang saya tahu ini terkait dengan Banyak ini. apa nih? Ada Record Store Day, ya nggak 2024. Apa ya. itu, Sam? Karena kalau di Indonesia tidak diperingati hari itu. Ini di sini kayak seperti hari piring hitam. Itu zaman jadul ya, zaman jadul itu piring hitam tuh yang bulat-bulat. Oh, tahu. Besar. Tahu, kalau di RRI ada karena di RRI ada ya. Ada. Di museumnya Voice of Indonesia kan kita punya museum nih, di sini masih banyak ditempel-tempel piringan hitam. Tapi nggak diperingati harinya. Di sini selalu diperingati ya, dan karena apa? Kita tuh karena kesibukan di dunia digital ya. Iya. Jadi ini istilah piring hitam itu sebetulnya saya rasa it's kalau kita dengar yang music lover ya, music lover itu sangat appreciate dengan piring hitam. Mereka lebih banyak koleksinya di piring hitam daripada di CD ya, di CD yang digital gitu ya. Tapi masih banyak memang orang-orang di Hong Kong yang punya piringan hitam. Banyak. Termasuk Sam sendiri barangkali. Saya dulu banyak. Itu makan tempat saya di Hong Kong. Di Hong Kong itu tempat itu sangat valuable ya. Jadi kita tempatnya nggak banyak-banyak, nggak kayak di Indonesia ya. Rumahnya bisa segede-gede apa gitu ya. Di sini tidak ada kemewahan itu. Oke. Itulah kenapa di Hong Kong diselenggarakan pameran ya. Apa nih judulnya nih, Sam? Record Store Day 2024 ya. Rhythm of Record Treasure of Hong Kong Record Store Exhibition. Jadi jadi platinum ya, rekod-rekod yang ini. Eventnya itu ada di City Walk Phase 1 di Chin Wan. Sudah dimulai kemarin ya, tanggal. Ya, tanggal 20 mulainya tanggal 22. Oh, mulainya tanggal 22 besok. Ya, ternyata besok ya 22 April dari jam 11 sampai jam 9 malam. Ya, itu organizernya adalah Create Hong Kong ya. Kontraktornya ini Hong Kong Record Merchant Association. Jadi
Record Association itu masih sangat giat ya untuk mengadakan acara-acara seperti gini. Ya. Oke, keren banget. Yang hobinya sama kayak yang di RRI ini, yang suka piringan-piringan hitam, yang suka kalau kata Sam jadul-jadul, vintage gitu ya. Menurut saya harus banget datang ke pameran tersebut yang akan dimulai pada hari Senin besok ya, di tanggal 22 April. Oke, Sam, tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan kita, tapi jangan khawatir karena saya dan Sam akan kembali berbincang-bincang di Halo Jakarta dan Halo Hong Kong episode selanjutnya, masih dengan narasumber-narasumber menarik yang nanti akan kita wawancara ya. Kalau di episode kali ini ada Pak Pinta yang sukanya kalau ke Hong Kong itu jalan-jalan ke alam. Nanti kita mau tahu untuk temannya Sam di episode selanjutnya nih, kalau ke Hong Kong kira-kira lebih suka wisata belanja atau lebih suka jalan-jalan di alam. Ya. Oke, sebelum itu Sekar saya mau ini ya, yang mau kirim salam atau bagaimana, mau kirim foto segala macam bisa di email ya, am621@rthk.hk ya, am621@rthk.hk ya, atau dikirim surat ya, surat cinta, surat apa ya, ke 30 Broadcast Drive ya, 30 Broadcast Drive, Kowloon. Broadcast to BROADCAST Drive, DRIVE, Kowloon, Hong Kong, SAR. Attention, Putonghua Channel, Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Ya. Oke. Dan kalau mau WA bisa ke RRI. Kalau mau ke WhatsApp bisa juga ke WhatsApp-nya di Voice of Indonesia. Nanti akan kami sampaikan juga ya untuk WhatsApp-nya Voice of Indonesia itu bisa di 082123812130, 082123812130. Kita tunggu pokoknya Sam ya. Iya, Sekar. Pokoknya saya juga mau kirim salam nih, Mbak. Masih ada waktu nggak ya? Oh boleh. Mau kirim salam buat Saya siapa mau kirim nih? salam kepada Mbak Esti yang sedang mendengarkan, yang selalu mendengarkan, dan Mbak Ana di Singapura ternyata. Halo Ya. Mbak Esti, Mbak Ana yang ada di Singapura. Wah, senang banget di Singapura tetap dengerin. Yeni yang ada di Philadelphia, Amerika. Oh. Dan Mbak Ria yang ada di Tulung Agung. Di Tulung Agung. Lewat YouTube mereka dengarnya. Oh, terima kasih sudah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Dan semoga terus mendengarkan program ini ya, Sam ya. Yes. Oke, yang mau kirim-kirim salam lagi, yang mau menyampaikan apapun tadi kata Sam, surat cinta, pantun atau apapun, kita tunggu ke WhatsApp dan juga ke alamat surat ataupun juga email yang tadi disampaikan oleh Sam. Saya Skarsari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Sam di Hong Kong juga terima kasih atas keberadaan pada pagi hari ini. Terima kasih, sampai di sini, sampai Terima jumpa. kasih, sampai jumpa. Bye. Bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.